Joko Widodo dan Jokowi ini kenapa selama beliau menjabat wali kota Solo dan seterusnya nggak pernah dipanggil Joko Widodo, Jokowi melulu gitu loh. Jangan-jangan memang nggak nyaman dia dipanggil Joko Widodo, lebih nyaman dipanggil Jokowi karena memang bukan itu namanya gitu ya Pak. Teori kita Pak. Nah, jadi ini yang orang Solo. Yang orang Solo dulu lah. Cerita waktu Pak Jokowi jadi wali kota itu gimana? Gas mengatakan Ijazah. Jokowi tidak punya ijazah. Ijazah Jokowi tidak ada. Oke. Nah, ijazah Jokowi tidak ada. Ya, memang tidak ada. Orang ini Joko Widodo kan? Iya. Ini kan ijazahnya Joko Widodo. Jadi orang banyak yang nggak paham soal ini Pak Bona. Jadi salah. Nah, ini kan dari tadi kalau Anda dengar dari awal di Solo tidak pernah ada namanya Joko Widodo. Selalu Jokowi. Ya kan? Sebenarnya salah satu yang saya lihat pertanyaan, saya yakin tidak akan P21, keyakinan saya juga gitu. Atas bukti yang ada kayaknya kejaksaan ya sebagai peneliti artinya berat sekali untuk bisa P21. Namun pertanyaannya apa Hus kemarin ada yang disampaikan oleh Pak Taufik ya. Cuman saya belum pernah mendengar apa jawabannya Pak Taufik atas pertanyaan. Seandainya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Joko Widodo dihadirkan di persidangan itu apa pertanyaan? Kalau saya ini ya antara lain kalau saya melihatin kemudian nanti bisa diperjelas oleh Pak Bonatua itu adalah dia itu alumni SMA mana di Solo? SMA Negeri 6 Jakarta kah ataukah yang namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di Kota Madya Soekarta? Itu pertanyaan saya pertama. Terus apakah benar dulu namanya di ijazah apakah Jokowi saja di ijazah itu? Apakah Joko Widodo? Nanti bisa diperjelaskan oleh apakah Joko Widodo. Terus kemudian kan juga ada karena ada juga dia katanya ada salah ketik di suatu buku alumni itu SMA Negeri 6 Yogyakarta. Oh itu salah ketik yang benar adalah SMA Negeri di SMA Negeri 6 Surakarta. Nah kalau saya lihat ini lihat dokumen yang diserahkan oleh PDIP ini, dia ini alumni SMA Menengah Pembangunan Persiapan, sehingga Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP, SMU tingkat atas, dalam kurung SMA. Terus kemudian yang tanda tangan di bawah ini adalah Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Kota Madya Soekarta yang namanya di sini ditulis Joko Widodo. Dan yang perlu dikoreksi tidak ada nama di sini menyebut SMA 6. Ya, SMA 6 tidak ada. Tidak ada di kalau salah ketik di mana dia alumninya bukan dari SMA 6 Surakarta. SMPP Surakarta. Nah, ini bagaimana, Pak? Nah, itu saya lihat fotonya di sini. Nah, fotonya di sini ini juga ini bukan foto yang beredar yang selama ini. Nah, berbeda dengan yang dimuat oleh ini UGM, oleh UGM dan oleh Dian Sandi juga berbeda. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa peneliti tidak pernah meneliti ijazah asli juga. Nah, ini ketika dimuat oleh Dian Sandi sebagai asli, tidak ada pihak Jokowi yang mengatakan bukan. Mereka tidak pernah mengcounter, membantah. Jadi tidak ada pernah bantah. Karena tidak ada bantahan, maka asumsi kita atau keyakinan kita ini adalah asli. Menurut versinya Dian Sandi. Dan harusnya Pak, kalau saya membayangkan gitu, tiba-tiba Pak Janes katakan memposting ijazah saya. Saya pasti akan komplain. Pak Janes, kapan Anda buka-buka lemari saya? Punya hak apa? Iya kan, kapan Anda bongkar-bongkar kamar saya, buka lemari, buka laci? Kok Anda tahu ada di situ gitu loh. Nah, tapi kan tidak ada. Jadi penelitian kita terhadap spesimen yang itu ya sudah benar, yang dia katakan asli itu palsu. Gitu kan akhirnya peneliti mengatakan itu palsu. Sehingga yang kita permasalahkan itu sebetulnya barang. Tidak mengatakan Jokowi memalsukan, tidak. Tidak pernah mengatakan Jokowi memalsukan, tapi menggunakan menggunakan itulah hasil penelitian kita gitu. Gitu. Pak Bonatua silahkan menerangkan dari dokumen ini Joko Widodo atau Jokowi tadi. Nah, mungkin kembali ke buku ini aja Pak Bonatua. Kalau Pak Bonatua kan
sudah membuktikan ada 2 kejadian seperti ini. Iya. Di mana ada Jokowi, ada Joko Widodo. Iya. Ada Pak Iman, ada Pak Iman Raharjo. Nggak apa-apa, Pak. Ini masih Udah. kedengaran kok. Biar itu di situ aja, nggak apa-apa. Ini mic mahal jadi jari jauh kedengaran. Jadi kedengaran sampai ke jauh, Sampai ke Solo. sampai ke Solo. Jadi tuh kan gue jadi lupa kan. Ada Pak Iman, ada Pak Iman Raharjo. Ya. Ada Jokowi, ada Joko Widodo. Kenapa itu Pak Bona menurut buku Pak Analisa. Bona ini? Iya. Baik, terima kasih. Salam Waras ya. Sini. Salam waras di sono. Salam Sentana apa biasa? Salam Sentana itu dari dulu Biasa. mengabdi kepentingan umum. Oh, salam. Jadi kita itu selalu mengabdi kepentingan umum, tidak peduli dengan kepentingan Jokowi kayak kepentingan politik siapa kayak, nggak ada. Kita hanya mencari kebenaran. Gini, kalau Iya. namanya ada masalah jenis pertolongan ya, ada yang membantu dibayar. Betul. Mengabdi nggak dibayar, kita mengabdi bukan membantu. Itu aja. Problemnya ya. Iya. Oke, silakan. Jadi Silakan Pak. kan penelitian itu kan berbasis data ya, berbasis dokumen primer dan sekunder. Jadi kebetulan di sini objek penelitianku ada tiga pejabat negara, Ya, ya. presiden, wakil presiden, dan menteri, Ya. level menteri. Ya. Dan kebetulan menteri yang kupilih adalah menteri yang terkait dengan presiden, yaitu wakil menteri desa bernama Profesor Dr. Paiman Raharjo Ya. dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 saat itu, yaitu Joko Widodo. Ya kan? Ya. Nah, jadi karena ini sudah ada benang merah, ini aku teliti. Jadi pada kesimpulannya aku menemukan ada semacam pola. Ya. Bukan menuduh ya, semacam pola bahwa yang namanya Paiman Raharjo itu tapi yang punya ijazah doktornya menurut keterangan surat resmi dari Universitas Pajajaran, bukan Unpad ya, bukan Universitas Pasti Doktor. Ya, ya. Karena kan banyak yang meledekin sekarang Iya, iya, Unpad iya. itu Universitas Pasti Doktor. Ya. Nah, adalah bahwa mahasiswa mereka itu hanya yang bernama Paiman Doktor Tanpa Raharjo. tanpa Raharjo. Sementara Oke. kalau kulihat dari dokumen-dokumen perusahaan gas negara, Perpres pelantikan Wamendes Profesor Dr. Paiman Raharjo, namanya yang dilantik adalah ada Raharjonya. Ya. Oh. Aku berdasarkan dokumen resmi ya. Ya, ya, ya. Nah, jadi ini valid, bisa di-challenge nanti. Ya. Silakan kalau memang mau ada yang merasa keberatan, ya ayo kita berperkara. Silakan. Seperti itu, aku siap. Karena dokumenku ini valid. Ya. Dan kemarin kita juga sudah ke Unpad ya. Betul. Sudah ke Unpad dan nggak ada. Nah, itu. Nggak ada. Jadi Sudah cek. ijazah apa lagi nih? Ijazah Paiman Raharjo tidak ada juga bisa kita terbitkan sebenarnya. Iya. Cuman takutnya nggak laku. Nggak laku. Bukunya kalau kita terbitkan itu. Nah. Tapi Pak Bona, saya jadi teringat gini. Ada kemarin Termul mengatakan, saya nggak tahu lah namanya, nama-nama Termul itu memusingkan semua buat saya. Nggak penting diingat. Nggak penting. Ya. Jadi ada yang mengatakan begini, Roy Suryo itu ijazahnya palsu karena ada Roy Suryo Udoro, ada Roy Suryo Noto di Itu pojok. benar itu. Orang Nah. Jawa tahu kalau itu. Nah, gimana Pak Taufik? Menurut Pak Taufik apa? Saya Ya. sih sudah lihat suratnya. Ya, ya. Perubahan nama. Jadi begini, ada nama asli, nama lahir itu berdasarkan akte kelahiran. Ada nama kalau dia kerabatnya bangsawan, dia ditambahkan, misalkan KRT itu Kanjeng Raden Tumenggung, ya. Atau kalau dia kerabat dalam berarti anak ratu, dia pakai nama GBH Gusti Pangeran Haryo. Ya. Dan sebenarnya itu gelar bagi seorang bangsawan. Lalu bagaimana ketika ada perubahan? Perubahan itu tinggal lewat mengajukan penetapan, perkaranya namanya permohonan, ditambahkan nama itu. Tetapi sepanjang identitasnya itu sama, tanggal lahirnya, tempatnya sama, itu orang yang sama. Beliau orang Jogja yang ngerti. Kalau itu namanya analogikan dengan sekarang, banyak menteri-menteri itu yang namanya bertambah, tiba-tiba pakai gelar GPH dan sebagainya. Menurut saya itu bukan gelar akademik, jadi bukan sesuatu yang menjadikan orang itu bisa dianggap menipu, kecuali tiba-tiba menjadi doktor setahun atau bahlil 1 tahun 9 bulan tiba-tiba doktor summa cum laude. Nah, itu perlu dipertanyakan. Subhan dengan ini Ya. Dan sebetulnya ya, ada orang juga menyembunyikan kebenaran. Apakah itu palsu? Misalnya gini, yang mendapat, saya tidak tahu ya, dulu kok ada gelar profesor kok HC. Ya. Hanya sekarang ini orang yang
gelarnya Profesor HC-nya kok malah nggak ditulis. ditulis. Padahal kan gelar kehormatan Harus itu. bahkan dokter HC pun harus ditulis HC. Baca juga. Karena untuk membedakan seperti saya sama beliau ini kan dokter akademik. Kalau yang dokter HC itu dokter sebenarnya plesetan, humoris kausa. Karena sering ketawa-ketawa, maka dikasih dokter begitu. Tapi mereka kan nggak bikin disertasi toh. Dan tidak bikin disertasi dan masyarakat tetap memanggilnya profesor, harusnya nggak boleh. Betul. HC aja. Jadi jelas ya, gelar bangsawan itu gelar yang melekat karena kebangsawanannya. Dan itu tidak berubah dengan akademik. Sepanjang orangnya sama ya tidak bisa dianggap palsu. Kalau ijazah kan tinggal tunggu penerbitnya dicocokkan ada enggak? Sudah selesai.